Oke, sekarang kita akan bahas jenis rasio yang ketiga, yaitu asset management ratio atau turnover ratio. Jadi memperlihatkan sejauh mana atau bagaimana efisiensi perusahaan mengolah asetnya. Untuk yang jenis asset management ratio pertama, itu kita lihat inventory rasionya terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada inventory turnover dan day sales in inventory. Kalau inventory turnover, dia memperlihatkan dalam setahun itu berapa kali perputaran inventory itu dapat menjadi barang yang bisa terjual. Nah, jadi di sini berarti COGS dibagi dengan inventory di sini. Nilainya adalah 3,18 kali. Berarti dalam 1 tahun terjadi perputaran inventory menjadi barang yang bisa dijual itu, barang yang laku terjual itu 3,18 kali. Nah, itu kan dalam berapa kali perputaran dalam setahun. Nah, kalau dalam hari itu berapa, dalam satu inventory itu butuh berapa lama waktu untuk terjual. Nah, kita carilah day sales in inventory. 1 tahun itu 365 hari. Nah, rumusnya adalah 365 dibagi dengan inventory turnover. Berarti 115 hari. Jadi satu unit inventory itu dia butuh 115 hari untuk laku terjual. Nah, ini adalah inventory rasionya. Kemudian ini adalah receivable ratio. Jadi kalau receivable ratio itu memperlihatkan bagaimana kita bisa mengkolek account receivable kita. Nah, di sini kita lihat ya, ada receivable turnover. Receivable turnover itu rumusnya adalah sales dibagi dengan account receivable. Nah, jadi perputaran account receivable dalam setahun itu adalah 12,29 kali. Nah, di sini kalau dalam hari berarti 365 hari dibagi dengan 12,29 kali. Jadi 30 hari. Jadi dalam setahun itu perputaran account receivable-nya adalah 12,29 kali. Kemudian satu account receivable itu bisa dikolek dari konsumen kita, itu memakan waktu 30 hari. Nah, itu untuk receivable ratio. Jadi di sini kan account receivable dihasilkan oleh sales kan, ada sales makanya muncul account receivable. Kemudian kita bisa koleknya itu dalam waktu 30 hari. Nah, ini hanya additional info ya. Ada juga yang namanya account payable turnover. Kalau account payable turnover itu yang di atasnya itu adalah COGS. COGS dibagi dengan account payable. Karena kan account payable-nya muncul karena pembelian kita kepada supplier kan. Pembelian ke supplier itu biasanya digunakan untuk membuat produk. Bebannya itu adalah COGS-nya. Ini ada dalam setahun itu perputaran account payable-nya ada 3,91 kali. Kemudian days account payable-nya itu adalah 94 hari. Berarti dalam setahun itu kita itu perputaran account payable-nya 3,9 kali, sementara waktu yang kita perlukan untuk membayar utang usaha kita yaitu account payable itu adalah 94 hari. Nah, ini yang day sales in receivable ini juga sering disebut dengan kata lainnya itu adalah average collection period. Oke. Nah, kemudian aset manajemen rasio yang selanjutnya atau yang terakhir ini adalah total aset turnover, memperlihatkan seberapa cepat perputaran total aset kita untuk mengenerate salesnya. Nah, di sini ya, total aset turnover itu sama dengan sales dibagi total aset. Jadi terjadi perputaran aset 0,64
kali dalam setahun untuk mengenerate sales. Berarti dalam setahun itu perputarannya nggak nyampe sekali. Nah, ini nggak lazim ya kalau total asset turnover kurang dari 1, khususnya untuk perusahaan dengan fixed asset yang tinggi. Harusnya kalau nilai fixed asetnya tinggi, biasanya harusnya mesin-mesinnya itu sudah efisien. Nah, kalau misalnya sudah efisien, harusnya bisa perputarannya itu lebih tinggi, untuk mengenerate salesnya. Nah, kemudian di sini ada juga aset yang lainnya, yaitu net working capital turnover. Jadi, seberapa cepat net working capitalnya itu bisa mengenerate sales dalam 1 tahun. Nah, itu nilainya adalah 10,7 kali. Jadi, dalam setahun itu net working capitalnya itu bisa mengenerate 10,7 kali salesnya. Fixed asset turnover, nah berarti sales dibagi net fixed asset. Dari namanya kan fixed asset ya. Berarti di penyebutnya adalah net fixed asset. Itu nilainya adalah 0,8 kali. Jadi net fixed asset itu dalam setahun bisa mengenerate sales itu sebanyak 0,8 kali. Nah, semakin tinggi nilai turnover rasio itu semakin baik, semakin efisien perusahaan. Nah, dari yang awal ya, inventory turnover, kalau perputarannya semakin tinggi, nah berarti day sales in inventory ini akan semakin rendah, akan semakin sedikit, berarti semakin cepat inventory-nya terjual. Ini juga seperti itu. Semakin tinggi account receivable-nya, berarti semakin cepat kita bisa mengkolek piutang kita. Ini juga seperti itu, total asset turnover, annualized turnover, kemudian fixed asset turnover juga seperti itu. Semakin tinggi berarti semakin efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk mengenerate sales. Nah, sebenarnya kalau untuk ini rasio aset manajemen ini nggak perlu terlalu dihafal. Jadi kata kuncinya itu adalah untuk mengenerate sales di sini. Jadi lihat aja rasionya apa? Total asset turnover berarti sales dibagi total aset. Net working capital turnover berarti sales dibagi net working capital. Jadi penyebutnya saja yang diganti. Pembilangnya itu tetap sales. Kalau yang account receivable juga kan sales dibagi account receivables turnovernya. Nah, kecuali untuk inventory ini, karena inventory itu akan berubah menjadi COGS terlebih dahulu di sini. Makanya inventory itu dia pembilangnya itu adalah COGS. Nah, lalu kelompok aset berikutnya itu adalah rasio profitabilitas. Jadi, rasio yang memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk mengenerate laba di sini. Kalau tadi kan mengenerate sales, penjualan. Kalau di sini lebih ke arah labanya, profitnya di sini. Nah, ini rasio yang pertama itu ada yang namanya profit margin. Profit margin itu berarti net income dibagi dengan sales. Jadi, profitability ini untuk mengingatnya itu biasanya pembilangnya itu selalu net income nih, net income. Tinggal lihat nih, profit margin berarti dibagi sales, return on asset berarti dibagi total aset, return on equity dibagi dengan total equity. Nah, di sini profit marginnya adalah 18,8% di sini. Nah, berarti setiap satu sales itu net income-nya itu adalah sekitar 18,8%. Nah, kemudian return on asset atau return on total asset di sini berarti setiap satu total aset itu net income-nya itu adalah 11,95%. Kalau return on equity berarti setiap satu equity itu net income-nya itu adalah 16,46%. Nah, kalau kalian lihat umumnya return on equity itu akan selalu lebih tinggi dibandingkan return on asset. Karena di sini return on asset ini kan ada bagian dari leverage di sini, ada bagian dari total debt-nya. Nah, di sini kan hanya melihat dibagi dengan total equity saja. Jadi pasti biasanya akan selalu return on equity itu akan selalu lebih tinggi dibandingkan return on asset karena financial leverage tadi, karena ada tambahan total debt-nya. Nah, lalu rasio
jenis rasio keuangan yang terakhir, yang kelima, itu adalah market value ratio. Nah, market value yang pertama itu, ini di sini ada earning per share, kemudian ada juga di sini price earning ratio, mulai dari price earning ratio, kemudian ada price sales ratio, kemudian ada market to book ratio. Nah, biasanya untuk mencari price earning ratio, price sales ratio, dan untuk mencari price earning dan price sales ini dibutuhkan data earning per share-nya. Nah, di sini data tambahan ya, selain data balance sheet sama income statement yang sudah ada, ini ternyata market price perusahaan satu stoknya itu bernilai di pasar itu adalah $88 di sini. Sementara share outstandingnya atau jumlah saham beredarnya adalah 33 juta. Nah, berarti earning per share-nya, net income dibagi dengan total share outstandingnya, kan berarti earning per share, earning dibagi total share. 435 dibagi 33, ini kan semuanya satuannya dalam juta ya, makanya di sini tidak dituliskan lagi million di sini. Sama dengan $13,17. Jadi setiap satu lembar stok itu seolah-olah mendapatkan earning sebesar $13,17. Nah, price earning ratio adalah price per share dibagi dengan earning per share di sini. Price per share-nya 88, earning per share-nya 13,17. Berarti price earning ratio-nya adalah 6,68 kali. Nah, berarti setiap satu satuan earning perusahaan itu, harga jualnya itu adalah 6,68 kalinya. Nah, kemudian biasanya semakin tinggi price earning ratio itu memperlihatkan semakin tinggi prospek pertumbuhan perusahaan. Biasanya seperti itu. Nah, biasanya ini kalau kita cuma melihat price earning ratio, ada beberapa perusahaan di mana earningnya itu masih negatif. Misalnya perusahaan-perusahaan startup kan, yaitu kan earningnya masih negatif. Jadi kalau kita melihat hanya price earning ratio, pastinya dia akan selalu negatif nilainya karena earningnya yang negatif. Makanya muncullah price sales ratio di sini. Jadi dia mengganti earning menjadi sales per ratio. Nah, di sini nilainya adalah 1,26 kali. Jadi setiap sales perusahaan itu dihargai di pasar itu ada 1,26 kalinya. Nah, kemudian rasio selanjutnya itu adalah market to book ratio di sini. Market to book ratio ini rumusnya adalah market value per share dibagi dengan book value per share. Jadi ini memperlihatkan nih bagaimana perusahaan itu dihargai di pasar. Jadi bagaimana investor itu menghargai perusahaan. Jadi membandingkan book value yang ada di perusahaan dengan market value-nya. Nah, di sini kita lihat ya, market value-nya kan sudah ada di sini 88 per share. Nah, ini book value-nya yang 2639 ini kita lihat di udah jauh ya. 2639 di balance sheet-nya itu. Nah, yang di sini ya. Nih 2639 nih nilainya. Tahun 2018. Memperlihatkan equity rasionya. Memperlihatkan nilai buku equity-nya di sini. Jadi membandingkan nilai buku equity-nya dengan nilai pasar ekuitasnya. Nah, itu nilainya adalah 1,1 kali di sini. Nah, di sini biasanya perusahaan yang baik itu nilai market to book rasionya itu akan selalu lebih tinggi dari 1. Ya iya dong, kalau misalnya market value-nya kurang dari market to book ratio kurang dari 1, berarti nilai pasar per share-nya itu kurang dari nilai bukunya, berarti hanya di pencatatan saja nilainya bagus, ternyata nilai di pasarnya itu kurang dari nilai bukunya. Jadi kalau membandingkan market to book ratio itu pilih yang rasionya itu lebih besar dari 1.
Nah, market value measure selanjutnya yaitu ada lagi namanya EBITDA ratio. Jadi di sini kalau mau mencari EBITDA ratio itu kita harus mencari terlebih dahulu enterprise value-nya. Enterprise value itu dari mana sih nyarinya? Nah, enterprise value ini diperoleh dari market value of stock ditambah book value of liabilities dikurangi dengan cash di sini. Jadi market value of stock tambah book value of liabilities. Nah, sebenarnya yang lebih ideal itu disebutkan bahwa kita pakai market value of liabilities, tapi biasanya liabilities itu akan susah mencari market value-nya, jadi tetap digunakan book value of liabilities dikurangi dengan cash-nya. Nah, di sini kalau udah dapat enterprise value, barulah kita bisa mencari EBITDA rasio nih di sini. EBITDA rasio berarti enterprise dibagi dengan EBITDA. EBITDA sendiri itu adalah EBIT-nya ditambah dengan depreciation-nya. Nah, ini nilainya adalah 3,88 kalinya. Ini secara kasarnya itu ini tuh rasionya mirip seperti price earning ratio, tapi dia itu lebih dihubungkannya itu lebih ke value dari operating asset. Si enterprise value-nya itu diukur dari operating cash flow yang di-generate dari asetnya, yaitu si EBITDA ini kan operating cash flow-nya. Jadi price earning rasio. Jadi earningnya di-generate oleh si EBITDA ini, price-nya enterprise value yang dihargai. Jadi kayak proxy dari operating asetnya, tapi dinilai berdasarkan harga pasarnya 3,88 kalinya. Semakin tinggi berarti ini juga semakin bagus. Nah, kalau di summary, ini adalah beberapa rasio untuk short term, kemudian untuk long term solvency. Lalu di sini untuk asset management atau turnover, ini ada profitability, yang terakhir adalah market value ratio. Oke, nanti kita akan bahas untuk DuPont identity-nya ya.